Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi pagi hari ini untuk memulai ibadah anak bersama-sama. Yuk semuanya yang masih bermain, masih beraktivitas, stop dulu ya. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah pagi ini. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami, jagai kami, lindungi kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, semuanya masih ada sukacita? Masih semangat? Oke, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Laskar Kristus, siap! Karena lagi temanya pakai baju kerajaan. Wah, siapa di sini yang mau menjadi anak raja? Pemilik semua kerajaan. Wow, karena kita semua adalah pemilik kerajaan surga, betul? Ya, kita mau sorakan haleluya dulu sebanyak 3 kali. Siap? Semuanya posisi. Angkat tangan kanannya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bernyanyi hatiku penuh dengan nyanyian karena kita semua adalah anak raja. Semua pakai gerakan ya dan penuh dengan semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Tunjuk, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Siap semuanya apa? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, dalam sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeah, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Oke, nah sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan jiwa kita. Jangan main guyon sendiri ya. Kita mau datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau sambut Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Semuanya bernyanyi dengan penuh hati ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan jagai kami. Kuasa roh jahat, kuasa roh guyon sendiri, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh doa kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik. Wah, tadi adik-adik sudah semangat ya saat memuji Tuhan bersama. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk tenang ya, agar adik-adik bisa mengerti cerita hari ini. Nah adik-adik, sebelum Kak Nana bercerita, Kak Nana mau bertanya nih kepada adik-adik semua. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Betul adik-adik, firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Esther. Esther ini seorang perempuan yang hebat karena dia berani melakukan hal yang benar. Apa yang dia lakukan? Adik-adik masih ingat kan? Kemarin ceritanya Esther punya keberanian untuk menghadap raja. Karena ada yang berkata bahwa Esther dan juga orang-orang Yahudi akan dibinasakan. Oleh sebab itu, Esther berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan agar Esther punya keberanian menghadap raja sehingga Esther bisa menyelamatkan bangsanya dari hukuman. Nah, adik-adik, sebelum Kak Nana lanjutkan ceritanya, adik-adik lihat nggak hari ini Kak Nana dan juga tadi teman-teman Kak Nana pakai baju bagus sekali. Iya, hari ini Kak Nana juga mau coba mau jadi seorang ratu. Enak ya kira-kira kalau jadi ratu, punya pakaian bagus, di kepalanya juga ada mahkotanya. Tapi kita belajar ya hari ini ya tentang Esther, seorang ratu yang kemarin berani tapi dia juga hati yang mulia. Nah adik-adik, sekarang sebelum Kak Nana lanjutkan ceritanya, yuk Kak Nana mau ajak adik-adik semua menyebut super kebenaran hari ini. Kak Nana ajak semuanya di rumah berdiri. Hop. Semua sudah siap berdiri? Super kebenaran hari ini adalah Tuhan menciptakan kita semua untuk sebuah tujuan. Mudah sekali kan? Bersama-sama ya. Tuhan menciptakan kita semua untuk sebuah tujuan. Sekali lagi ya, pakai gerakan biar kita lebih hafal lagi. 1, 2, 3. Tuhan menciptakan kita semua untuk sebuah tujuan. Wah, hebat sekali adik-adik. Silakan duduk kembali. Wah, adik-adik, super kebenaran hari ini hebat loh adik-adik. Tuhan itu menciptakan kita untuk sebuah tujuan. Wah, kita dilahirkan ke bumi untuk apa ya? Adik-adik, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Kita semua sangat berharga bagi Tuhan, sehingga Tuhan menciptakan kita karena ada maksud tertentu dari Tuhan, supaya kita menjadi anak yang bisa memuliakan Tuhan. Seperti apa ya? Nah, sekarang Kak Nana akan lanjutkan cerita tentang Esther. Adik-adik, kemarin cerita minggu lalu menceritakan tentang Esther yang mengajak orang-orang Yahudi untuk berpuasa. Berpuasa itu tidak makan, tidak minum. Berapa hari adik-adik masih ingat? 3 hari lamanya. Esther dan juga orang-orang Yahudi berpuasa 3 hari lamanya. Nah, di hari ketiga berpuasa, Esther sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi keberanian bagi Esther. Esther dengan pakaian ratunya yang indah, mahkotanya yang indah, Esther pergi ke istana untuk menghadap Raja Ahasveros.
Adik-adik tahu kan peraturan istana waktu itu? Kalau kita tiba-tiba datang sendiri, hukumannya adalah mati. Tidak boleh ada seorang pun yang sembarangan masuk ke dalam istana. Tapi karena Tuhan sudah memberi keberanian kepada Ester, Ester dengan gagah perkasa, dengan berani dia masuk ke istana. Adik-adik, kira-kira raja melihat Ratu Ester datang, apa yang akan dilakukannya ya? Nah, raja mempunyai sebuah tongkat emas. Tongkat emas ini diulurkan kepada Ratu Ester. Ratu Ester sujud karena ketika seorang raja mengulurkan tongkat emas, itu artinya raja menerima kehadiran orang itu. Berarti raja menerima kedatangan Ratu Ester. Nah, saat di situ raja bertanya kepada Ratu Ester, "Ratu Ester, apa yang membuatmu datang ke istana? Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikan semua permohonanmu. Bahkan setengah dari istana ini akan kuberikan kepadamu." Wah, hebat sekali ya. Ester itu belum minta apapun loh, tapi raja sudah akan memberikan setengah dari istananya untuk Ester. Tapi adik-adik, Ester tidak meminta hal itu. Ester berkata, "Tuanku Raja, bila ini baik dipandang oleh engkau, perkenankan aku untuk mengundang Raja dan Haman untuk datang ke acara perjamuan di tempatku." Wah, adik-adik, Ester minta apa adik-adik? Minta supaya Haman dan juga Raja Ahasveros datang ke tempatnya karena Ester mengadakan perjamuan makan, pesta. Wah, itu permohonannya kira-kira dikabulkan oleh raja tidak ya? Ternyata dikabulkan. Raja berkata, "Baik ratuku, besok aku akan datang ke tempatmu." Nah, adik-adik, Ratu Ester mengadakan suatu perjamuan makan dan Haman juga Raja Ahasveros mulai datang ke tempatnya. Di sana mereka makan. Wah, adik-adik, kalau makanan istana pasti enak-enak ya. Mereka makan, mereka minum sambil bercanda ya. Nah, suatu kali saat minum anggur, raja bertanya lagi kepada Ester. Dikatakan lagi, "Ratuku, apa yang engkau inginkan sehingga engkau memanggil kami di dalam perjamuan ini?" Ester tidak langsung memberikan jawaban dia pengen apa, tapi sekali lagi Ester berkata, "Tuanku Raja, mohon berkenan besok Raja Ahasveros dan juga Haman datang ke tempatku lagi karena besok aku akan mengadakan perjamuan lagi." Wah, Ester minta yang kedua kalinya loh untuk raja dan juga Haman datang ke tempatnya karena Ester mengadakan perjamuan makan lagi. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Haman juga pulang. Wah, waktu Haman keluar dari istana, di depan gerbang istana itu dia melihat Mordekai. Loh, sudah menjadi adat di sana ketika ada seorang yang berkuasa di istana, ada yang datang, ada yang lewat, orang itu harus sujud, harus membungkukkan badannya. Tapi ini adik-adik, Mordekai itu dia waktu Haman datang, dia nggak mau tuh membungkukkan badannya, dia nggak mau sujud. Oleh sebab itu Haman jadi jengkel, marah. Mordekai kok nggak mau menyembah aku? Sampai di rumah dia masih jengkel nih Haman. Dia cerita kepada istrinya, juga dia cerita kepada teman-temannya. Masa Mordekai lihat aku tapi nggak mau menyembah aku? Teman-teman lalu berkata, "Udahlah, buat tiang hukuman buat Mordekai karena dia tidak taat dengan aturan." Wah, betul juga ya. Aku punya rencana jahat nih. Benar, aku akan membuat tiang hukuman. Nah, adik-adik,
Suatu kali saat Raja Ahasveros ingin tidur, Raja nggak bisa tidur. Aduh, kok sepertinya ada sesuatu ya. Kenapa aku nggak bisa tidur nyenyak ya? Nah, suatu kali ketika dia ingin tidur tapi nggak bisa tidur, jadi dia berdiri, berjalan ke sana kemari. Di luar dia melihat, ada seseorang di luar itu. Siapa ya? Dia tanya sama pengawalnya. Pengawal, itu yang di luar, yang ada di gerbang istana itu siapa ya? Pengawalnya lihat dari dalam. Oh, itu adalah Mordekai. Raja berpikir, Mordekai, kayaknya aku pernah kenal dengan nama ini. Lalu Raja teringat sesuatu. Dia minta pengawalnya, hai pengawal, minta tolong ambilkan catatan sejarah di sebelah sana. Tolong ambilkan, sepertinya aku perlu membaca sesuatu yang penting. Baik tuanku Raja. Pengawal lalu mengambilnya. Dibukalah catatan sejarah itu. Nah, di situ tertulis ada seseorang yang bernama Mordekai. Dia pernah menyelamatkan raja. Karena dulu ada 2 orang pengawal istana yang ingin membunuh raja. Tapi karena Mordekai tahu dan dia memberitahu raja, sehingga tidak terjadi pembunuhan itu. Wah, Mordekai, berarti, hai pengawal, sini. Berarti dulu yang menyelamatkan aku, kata si raja ya, dulu yang menyelamatkan aku adalah Mordekai yang sedang duduk di gerbang istana itu. Pengawalnya berkata, iya benar tuanku Raja. Lalu Raja berkata, wah, itu orang yang sangat berharga loh. Kira-kira dulu Mordekai diberi hadiah apa karena sudah memberikan sesuatu yang istimewa bagiku? Pengawal lihat lagi catatannya. Maaf tuanku Raja, dulu Mordekai tidak diberi penghargaan apapun, nggak ada hadiah apapun. Raja terkejut. Hah? Mordekai tidak mendapat hadiah apapun? Nah, saat itu juga Raja sedang berpikir. Tiba-tiba ada Haman, temannya yang datang. Haman datang. Nah, disitulah Raja punya kesempatan bertanya kepada Haman. Hai Haman, aku mau bertanya kepadamu. Kira-kira kalau ada seorang yang sangat berjasa di istana ini, kira-kira aku harus memberi hadiah apa ya buat dia? Haman ini berpikir dalam hatinya, hah? Ada ya orang yang berjasa kepada raja selain aku? Sepertinya hanya aku, orang kepercayaan raja. Emang ada ya? Sambil berpikir dalam hati, Haman berkata, Tuanku Raja, bila ada seseorang yang sangat berjasa di istana ini, dia harus mendapat pakaian istimewa dari raja. Lalu dia juga harus mendapat kuda yang biasa dipakai oleh raja. Nah, adik-adik, raja lalu berpikir, harus seperti itu ya hadiahnya. Baiklah, hai pengawal dan juga Haman, dengarkan titahku hari ini. Atau perintah ya, titah itu perintah. Dengarkan perintahku hari ini. Tolong panggil seseorang yang bernama Mordekai itu. Aku akan memberikan pakaian dari istana dan juga akan memberikan kuda kepadanya. Wah, mendengar itu, Haman, ternyata orang yang akan mendapat hadiah itu adalah Mordekai. Padahal aku tuh pengen membunuh dia. Aduh, ternyata dia akan mendapat hadiah dari raja. Nah, adik-adik, sebelum Kak Nana melanjutkan cerita hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan super ayat hari ini. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab di rumah kan? Nah, siapkan Alkitabnya. Kita akan buka bersama-sama di dalam Ester 4 ayat 14b.
Kak Nana beri waktu ya adik-adik. Sekarang ambil Alkitabnya dan buka Ester 4 ayat 14b. Dari sini ada temanmu yang akan membantu membacanya. Adik-adik di rumah juga membaca ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Salom. Salom akan membacakan super ayat yang diambil dari Ester 4 ayat 14b. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah membaca firman Tuhan hari ini super ayatnya. Bagus sekali ya yang mengatakan apa? Siapa tahu justru untuk saat yang seperti ini kedudukanmu sebagai ratu. Wah, itu adalah perkataannya Mordekai kepada Ester. Nah, adik-adik, Kak Nana lanjutkan sedikit ceritanya ya. Tadi ceritanya sampai ketika Mordekai akan diberi hadiah oleh raja. Nah, adik-adik, saat itu di perjamuan yang kedua, tadi kan Ester mengundang ya yang kedua kalinya. Nah, di situ raja bertanya, "Apa yang engkau inginkan, ratuku? Bahkan setengah dari istana pun akan kuberikan kepadamu." Lalu disinilah Ester berkata kepada raja, "Tuanku raja, mohon ampuni aku dan juga bangsaku orang Yahudi. Kami ini adalah bangsa yang terjual dan kami ini akan dibinasakan. Oleh sebab itu, hamba datang kepada tuanku raja supaya raja menghapus hukuman bagi bangsa kami." Raja heran, "Apakah benar ada yang punya niat jahat kepada engkau dan juga bangsamu?" "Siapa orang itu?" kata raja. Nah, disitulah kesempatan Ester menjawab pertanyaan raja. Ester berkata, "Tuanku raja, Haman ini yang akan membinasakan bangsa kami." Wah, mendengar itu raja langsung berdiri. Dengan muka marah, raja keluar dari istananya. Plok, plok, plok. Marah sekali. Ternyata ada seseorang yang berniat jahat kepada ratuku dan juga kepada bangsa dari ratuku. Saat raja keluar dari istana, Haman dan juga Ester masih ada di tempat perjamuan. Haman ketakutan adik-adik, dia langsung minta belas kasihan kepada Ester. "Ester, tolong ampuni aku supaya aku tidak dihukum raja." Nah adik-adik, saat itu juga raja memberi perintah bahwa Haman akan dihukum di tiang hukuman yang sudah dibuat oleh Haman sendiri. Lalu semua harta benda Haman akan diberikan kepada Mordekai. Dan Mordekai diberi kepercayaan kepada raja, menjadi orang kepercayaannya. Cincin, dulu zaman dulu ya, raja itu punya cincin atau meterai, itu kemarin dulu-dulunya dipegang oleh Haman. Tapi karena sekarang Haman akan dihukum, cincin meterai itu diberikan kepada Mordekai. Tandanya Mordekai diberi kepercayaan oleh raja. Nah adik-adik, coba adik-adik dari cerita hari ini, adik-adik kita sama-sama belajar loh tentang seorang yang bernama Ester. Kalau adik-adik lihat di pasal 1, pasal 2 dari Ester, di situ dikatakan Ester itu adalah seorang perempuan biasa. Bahkan dia yatim piatu, sudah tidak punya ayah dan juga sudah tidak punya ibu. Maka pamannya yang bernama Mordekai mengangkatnya menjadi anaknya. Nah, yang menjadi istimewa lagi dari perjalanan Ester apa adik-adik? Ketika Raja Ahasveros mengadakan pesta, dia mengundang orang-orang perempuan-perempuan datang ke istananya dan akhirnya dipilihnya Ester untuk menjadi ratu. Ternyata Tuhan mempunyai rencana yang istimewa untuk Ester dan juga untuk Mordekai. Seperti super ayat hari ini, di situ dikatakan
Mordekai berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau berkedudukan sebagai ratu. Itu adalah kata-kata Mordekai kepada Ratu Ester saat Mordekai minta supaya Ester menghadap kepada raja. Nah, adik-adik, kita semua tahu ya, Kak Nana, adik-adik, kakak-kakak yang lain, kita itu istimewa bagi Tuhan. Tuhan seperti kebenaran hari ini. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan. Untuk apa kita lahir di bumi? Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Ternyata Tuhan menciptakan kita semua agar kita punya satu tujuan yang penting, yaitu hidup kita memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita apa adik-adik? Memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Kita harus berhati-hati dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, juga di dalam pikiran kita. Nah, adik-adik, seperti apa yang ditulis, coba adik-adik buka ya, di dalam Yesaya 43 ayat 7. Coba dibuka yuk. Yesaya 43 ayat 7. Nah, kalau adik-adik sudah buka, coba itu dibaca ayatnya. Itu berkata bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk memuliakan Tuhan. Berarti betul ya, tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, kita juga boleh loh mengenalkan teman-teman kita di sekeliling kita untuk mengenal Tuhan lagi, untuk memuliakan Tuhan. Tapi memuliakan Tuhan gimana ya kakak? Aku ini beda sama temanku yang di sana tuh lebih hebat loh Kak Nana. Temanku di sana itu lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya. Sedangkan aku biasa-biasa aja. Hei adik-adik, kita gak boleh bilang seperti itu loh. Karena Tuhan menciptakan semua kita yang ada di bumi itu berbeda dan unik. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat kita itu juga berbeda-beda. Jadi jangan sampai ya kita membandingkan diri kita dengan teman kita, atau kita iri dengan teman kita. Ingatkan satu hal di dalam hati adik-adik, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang istimewa buat kita. Tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kita dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus menunjukkan loh kalau Tuhan ada dalam hidup kita. Kan yang melihat teman-teman kita. Kalau kita, maaf nih, kita suka ganggu teman, atau kita sering marah-marah dengan orang tua, bentak-bentak orang tua, tidak mengasihi saudara kita, teman yang lihat, katanya anak Tuhan, tapi kok sama papa mamanya bentak-bentak, tapi kok sama temennya suka gangguin. Wah, itu kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik belajar yuk, hari ini kita menjadi berkat buat orang lain. Tunjukkan dari hidup kita, dari kita, untuk kita bisa melakukan hal-hal yang benar. Karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan ingat ya adik-adik, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang indah buat kita semua. Adik-adik percaya? Yang percaya katakan amin. Wah, kurang semangat lagi. Amin. Betul adik-adik. Tuhan memberikan masa depan yang indah untuk kita semua. Seperti Ester, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang istimewa untuk Ester dan Mordekai. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan sampai hari ini selesai ya. Adik-adik semua belajar hari ini bahwa kita percaya
Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk masa depan kita semua. Kak Nana yakin adik-adik bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Adik-adik semakin dekat lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik. Wah, hari ini adik-adik sudah bersuka cita. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita juga sudah bersuka cita memuji nama Tuhan. Nah, saatnya kita hari ini mau melakukan aktivitas. Apa ya aktivitas kita hari ini? Nah, hari ini kita mau mengadakan eksperimen. Eksperimen apa ya adik-adik ya? Coba kita perhatikan sama-sama ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah, yang pertama adalah permen. Permen warna-warni ya adik-adik ya. Nah, terus juga adik-adik membutuhkan piring. Nah, juga membutuhkan air panas. Oh ya adik-adik, kalau adik-adik menggunakan air panas, minta tolong mama atau papa ya untuk mengambilkan air panas dan untuk mendampingi adik-adik dalam mengadakan eksperimen siang hari ini. Oke, sudah siap untuk kita bisa belajar bersama-sama? Pasti sudah siap. Kita mulai ya. Nah, pertama-tama permen tadi yang ada di sini kita sudah atur. Nah, di sini ya, warna-warni di sekeliling piring. Setelah itu adalah adik-adik menuang air panas di tengah-tengah piring tersebut. Seperti ini. Apa yang terjadi? Tunggu ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memasukkan air panas ke dalam tengah-tengah piring. Apa yang terjadi? Wah, indah sekali. Warna-warni. Warna dari permen tadi loh, itu bisa menyatu. Nah adik-adik, seperti firman tadi, Kak Indah mau memberitahukan bahwa piring di sini itu menggambarkan Tuhan Yesus. Sedangkan permen warna-warni yang ada di sekelilingnya itu menggambarkan kita semua. Namun adik-adik, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita istimewa. Dan Tuhan itu mempunyai tujuan yang sama. Tuhan menginginkan kita untuk kita selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, kita lihat sekarang. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, maka akan terlihat indah sekali, berwarna-warni, seperti eksperimen kita siang hari ini. Nah, sampai sekian dulu aktivitas kita siang hari ini. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kalian tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang saatnya kakak akan membagikan kuis. 2 pertanyaan saja ya. Tadi adik-adik yang sudah memperhatikan bagaimana jalan ceritanya firman tadi yang disampaikan Kak Nana, pasti adik-adik hebat, bisa menjawabnya dengan mudah. Nah, pertanyaan pertama adalah, saat Ratu Ester menghadap raja, apa yang diminta Ratu Ester? Hayo, kakak kasih 3 pilihan dari jawaban pertanyaan di atas. Yang pertama, A. Dia, Ratu Ester, meminta kerajaan. Yang kedua, B. Ratu Ester meminta harta benda yang banyak sekali dari kerajaan itu. Dan yang C, Ratu Ester meminta perjamuan. Apa? Hayo, kakak hitung 5 detik saja.
Mulai dari sekarang siap-siap. Nanti adik-adik yang sudah tahu jawabannya bisa ketik di bawah, komen di bawah ini. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Udah habis ya waktunya. Yuk kita jawab bersama-sama. Kita hitung 3 detik. 1, 2, 3. Ratu Esther meminta apa adik-adik? Ya, jawabannya betul sekali. Perjamuan. Adik-adik hebat. Pertanyaan kedua adalah, siapa nama paman Ratu Esther? Kakak kasih pilihan jawabannya. A. Haman, B. Mordekai, C. Ahasiweros. Siapa? Hayo. 5 detik lagi. Yang sudah tahu langsung ketik-ketik di bawah komen di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya apa adik-adik? Ya betul, jawabannya paman dari Ratu Esther adalah Mordekai. Kalian hebat sekali. Nah, kalian sudah menyelesaikan ibadah pada siang hari ini. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu di dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Ratu Esther yang memiliki hati yang lembut, kerendah hatian, dan juga berani terhadap yang benar. Terima kasih Tuhan, pakai terus kami menjadi alat kerajaan surga. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Adik-adik, jangan lupa yang belum like and subscribe, kakak tunggu pencet tombolnya. Kita akan mengikuti kembali ibadah sekolah minggu kita minggu depan jam 10. Dan jangan lupa isi form absen yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Oke? Dadah.